Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya yang kelak dinanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit berbagi ilmu tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mud'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibni Abbas. Yang artinya, surga itu merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama adalah talil Quran. Siapakah talil Quran itu? Dia adalah orang yang menilawahkan, senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang suci ini, yang setiap kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diwajibkan untuk senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah, terutama membaca Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu menjadi syafaat kelak di yaumil akhir yang dijelaskan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ketika hari kiamat Al-Quran itu akan datang, akan menjadi syafaat kepada para pembacanya. Sahabat lentera hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 golongan yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bagaimanakah menjaga lisan itu? Kita sudah seringkali mempelajarinya, bahwasannya ketika kita berkata-kata, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Ketika kita mungkin tidak bisa menahan emosi, maka kita lebih baik diam daripada kita harus melontarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang yang sedang kita hadapi. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis bahwasannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Karena sebagaimana juga disebutkan bahwasannya keselamatannya manusia itu adalah ketika pada menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Golongan yang ketiga yaitu mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Di bulan Ramadan ini mungkin kita menjumpai, karena semua orang melaksanakan ibadah puasa, terutama bagi orang mukmin, itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk kita saling berbagi makanan meskipun hanya sedikit, dan membahagiakan kepada orang-orang yang memang wajib kita bahagiakan, seperti fakir miskin ataupun mungkin anak yatim. Yang terakhir adalah golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana sudah tertuliskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasannya diwajibkan atas kita untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar kita semua bertakwa. Di sini puasa kita di bulan Ramadan juga insya Allah akan menjadi sebuah pemberat bagi kita nanti kelak di yaumil akhir. Kemudian puasa yang bagaimana yang sekiranya kok bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Dalam hadis dijelaskan bahwasannya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yang dilampauinya. Sahabat Lentera Hati yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana surga sudah pasti merindukan kita, maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia, kita sebagai abdinya Allah, itu harusnya merindukan surga juga. Daripada merindukan hal-hal yang tidak penting, maka kita silahkan rindukanlah yang sudah pasti-pasti saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.